Normalmente no nos jugamos nada porque esto es muy pronto. Pero bueno, aquí en figura este año se ha anticipado mucho. Boom! Jagat balap dunia gempar. Sebuah anomali terbesar di Moto3 musim 2026 kini sedang terjadi. Dan pelakunya adalah pembalap ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Baru berusia 17 tahun, rider paling berbahaya asal Gunung Kidul ini sukses mengacak-acak dominasi rider Eropa dan membuat legenda MotoGP sekaligus bos Honda tim Asia, Hiroshi Aoyama sampai geleng-geleng kepala kehabisan kata-kata. Bagaimana tidak, meski mengendarai motor Honda yang kalah power di atas kertas, Veda dengan kecerdasan dan performa magis dan mental bajanya tidak hanya membuat bos tim rival CFM Auto Aspar tim gemetaran dan angkat topi, tapi juga sukses memberikan pukulan telak yang membuat rival bebuyutannya, Hakim Danish asal Malaysia, kena mental dan tertinggal jauh di belakang radar. Tidak hanya garan dan mematikan di atas lintasan, Veda juga memikat hati para kru asing lewat sebuah aksi tak terduga di pedok Katalunya yang langsung viral karena menunjukkan attitude kelas dunia. Penasaran dengan rahasia 4 kemampuan brutal Veda yang bikin gempar Eropa? Pengakuan jujur dari bos tim rival hingga cetak biru rahasia yang disiapkan Honda untuk membawanya menjadi penguasa MotoGP di tahun 2030? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Legenda balap Jepang Hiroshi Aoyama tidak lagi menutupi rasa kagumnya. Dalam rilis resmi pabrikan, ia secara belak-belakan membongkar 4 kelebihan fenomenal yang melekat pada diri Veda. Rahasia utama, mengapa Veda bisa tampil bak alien yang menakutkan di musim debutnya. Pertama, manajemen balapan yang sangat dewasa dan cerdas. Kelebihan pertama yang membuat kru mekanik Jepang terkesima adalah kematangan berpikir Veda yang melompat jauh melewati batas usianya. Ketika lampu start padam dan lintasan berubah menjadi medan perang yang chaos, Veda tampil dengan ketenangan seorang maestro. Veda sangat cerdas dalam mengatur ritme berkendara, menjaga ketahanan ban agar tidak habis di awal laga, serta membaca posisi musuh dengan kalkulasi presisi. Bukti nyatanya ada di GP Jerez. Meski harus mengawali balapan dari urutan ke-17 akibat kecelakaan di sesi kualifikasi, Veda tidak panik. Veda merangkak naik secara stabil, menghemat kompon ban, lalu melancarkan serangan pamungkas di lap-lap akhir ketika kondisi ban pembalap lain sudah hancur menyentuh limit. Kelebihan kedua berada pada aspek race pace atau kecepatan brutal yang sangat konsisten, terutama saat Veda dipaksa melahap sektor sirkuit yang membutuhkan teknik tinggi dan tikungan tajam. Banyak pembalap muda yang bisa mencetak 1 lap cepat, tetapi catatan waktunya langsung melorot drastis di lap berikutnya karena kelelahan atau kehilangan fokus. Hal tersebut tidak berlaku bagi Veda. Rider berbahaya ini mampu mencetak waktu lap yang konstan dari awal hingga bendera finish berkibar. Kemampuan mempertahankan kecepatan brutal ini menjadi teror psikologis bagi musuh di depannya yang terus mendengar raungan knalpot Honda Veda tanpa henti. Kelebihan ketiga adalah kemampuan racecraft dan insting melakukan aksi menyalip atau overtaking yang sangat agresif namun luar biasa bersih. Darah balap murni mengalir deras di tubuh Veda dari sang ayah, mantan pembalap nasional Sudarmono. Veda adalah predator sejati dalam situasi pack racing atau pertarungan bergerombol. Veda sangat ahli dalam memanfaatkan taktik slipstream dan memiliki keberanian matang untuk melakukan aksi late braking atau mengerem sangat terlambat di mulut tikungan tanpa kehilangan traksi. Rekor emas di GP Jerez mencatat kebrutalan insting ini. Veda sukses melakukan 12 hingga 15 kali aksi menyalip yang bersih tanpa celah di hadapan para pembalap Eropa. Kelebihan keempat, yang dinilai paling langka di industri balap modern, adalah mentalitas juara serta kemampuan bangkit dari keterpurukan atau comeback ability tingkat dewa. Mayoritas pembalap muda akan mengalami guncangan mental atau kehilangan rasa percaya diri setelah mengalami kecelakaan hebat berkecepatan tinggi. Namun Veda adalah pengecualian besar. Setelah sempat mengalami insiden crash di Austin, Amerika Serikat, mental Veda tidak turun 1 mm pun.
Veda langsung membayar tuntas kesalahan itu di seri berikutnya dengan merebut posisi ke-6 di Jerez, Spanyol dan melesat ke posisi ke-8 di Catalunya dari posisi start ke-20. Karakter mental baja sekeras berlian inilah yang membuat manajemen Honda Tim Asia sadar mereka sedang mengasuh sebutir permata paling berharga. Kejeniusan Veda dalam mengendarai Honda Asia terbukti menjadi teror nyata yang membayangi garasi CFM Moto Aspartim. Meski pembalap andalan mereka, Maximo Quiles, memenangi balapan utama Moto3 Catalunya 2026 dan memimpin klasemen dengan raihan 140 poin, bos CFM Moto Aspartim secara jujur melayangkan pengakuan yang menguncangkan paddock. Veda ini, kenapa ya, terus-menerus menunjukkan kejutan yang sangat istimewa bagi Moto3. Bagaimana mungkin Veda dengan motor Honda Asianya bisa menembus 5 besar dunia pembalap terbaik Moto3 saat ini? Veda itu pembalap yang memiliki keberanian yang sangat matang. Bahkan dengan aksi overtake yang mengejutkan, Veda selalu bisa berada di depannya motor-motor KTM kami. Jika saya boleh jujur, saya sangat ingin Veda coba motor kami di dalam garasi. Bagaimana jadinya jika tim Aspar CFM Moto ini berada di tangan Veda? Saya benar-benar salut dengan konsistensi Veda selama ini. Veda terus maju tanpa menyerah. Bahkan meski di sesi praktis, Veda lebih memilih mengamati lintasan dan mengenal sirkuit agar di sesi race nanti, Veda bisa mendapat podium terbaik. Ya, inilah pembalap hebat yang sesungguhnya menurut saya. Di atas kertas, paket motor Honda NSF 250 RW milik Veda kalah kelas dalam hal tenaga murni atau power dan akselerasi jika diadung di lintasan lurus dengan mesin KTM. Namun, segala kekurangan mekanis tersebut berhasil ditutupi 100% oleh pure talent, kecerdasan taktik, dan kemampuan berkendara brutal dari seorang Veda. Melihat realita di atas lintasan hingga seri ke-6 Moto3 2026, perbandingan antara Veda Ega Pratama dengan talenta muda asal Malaysia Hakim Danis sudah tidak relevan lagi. Level performa mereka berdua saat ini sudah bak bumi dan langit. Hakim Danis memang mendapat kontrak profesional murni dari MSI Racing Team tanpa dibebani komitmen finansial sebagai pay rider. Namun, saat Hakim Danis masih terceok-ceok di barisan tengah dan merana di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 27 angka, Veda justru sudah terbang tinggi menembus posisi ke-5 klasemen dunia dengan raihan 58 poin, menyamai pembalap senior Marco Morelli. Veda secara mutlak menobatkan dirinya sebagai rider debutan terbaik dan paling berbahaya, meninggalkan rival rookie Eropa seperti Brian Uriart, Rico Salmela, hingga rekan setimnya asal Jepang Zen Mitani yang masih tanpa poin. Secara finansial, Veda menerima team-funded kontrak tingkat tertinggi dari pabrikan Honda berkat jalur emasnya sebagai lulusan terbaik Asian Talent Cup dan Red Bull Rookies Up. Sebagai gambaran, juara dunia MotoGP 2024 Jorge Martin saat melakoni debut Moto3 pada usia 17 tahun mengantongi gaji pokok €40.000 plus bonus sponsor €70.000. Dengan performa Veda yang jauh lebih mengerikan dan konstan di posisi 5 besar dunia, nilai ekonomi Veda jelas berada di angka yang jauh lebih fantastis daripada kontrak seorang Hakim Danis. Kelas kalian memang berbeda jauh. Kualitas seorang juara dunia sejati diukur dari bagaimana ia menjaga etika saat berada di luar sirkuit. Disinilah letak keistimewaan terbesar Veda yang membuat kru asing hingga netizen dunia terkesima melihat kepribadiannya. Usai sesi latihan menggunakan motor sport berkapasitas 600 cc selesai di Catalunya, Veda menolak keras budaya manja. Jika pembalap lain biasanya menyuruh asisten atau mekanik untuk mengurus kendaraan mereka pasca latihan, Veda memilih mendorong sendiri motor sport 600 cc miliknya yang berat tanpa mau merepotkan staf internal tim.
Sikap rendah hati ini langsung memicu rasa respek luar biasa dari para kru asing Honda tim Asia. Puncak aksi simpatik yang mendadak viral terjadi ketika salah seorang rekan sesama pembalap bersiap naik ke atas motornya di depan garasi. Tanpa diminta, Veda yang kebetulan lewat langsung menghampiri secara spontan untuk memegangi bagian buritan bodi motor agar tetap stabil dan seimbang. Nilai-nilai luhur yang ditanamkan sejak kecil oleh sang ayah, Sudarmono, terbukti tetap dijaga dengan rapat oleh Veda di grid internasional. Aksi magis terbaru yang dipertontonkan oleh Veda dalam balapan seri ke-6 Moto3 Catalunya 2026 menjadi panggung pembuktian betapa berbahayanya pembalap muda Indonesia ini. Akibat kendala teknis, Veda harus menerima kenyataan pahit memulai balapan dari baris belakang, tepatnya di urutan start ke-20. Namun, Veda membuktikan dirinya adalah pawang dari aksi comeback yang mustahil. Begitu lampu hijau padam, Veda langsung melakukan start brutal dan naik ke posisi ke-13 hanya dalam 1 lap. Memasuki lap 6, Veda merayap naik ke posisi 9 dan pada lap 8 terlibat aksi saling salip yang sangat sengit dengan sang pemimpin klasemen Maximo Quiles. Meskipun sempat melorot ke posisi 11, Veda menunjukkan mentalitas bajanya di 2 lap jelang finish. Veda secara cerdas melakukan serangan kilat mendadak, menyalip Adrian Fernandez untuk naik ke posisi 9 dan di lap terakhir secara dramatis menyentuh garis finish di posisi ke-8 setelah sukses menekuk musuh bebuyutannya Hakim Danis. Finish di urutan ke-8 dengan hanya defisit waktu 0,984 detik dari podium pertama membuat Hiroshi Aoyama kehabisan kata-kata pujian. Tambahan 8 poin berharga ini mengukuhkan posisi Veda di peringkat ke-5 kejuaraan dunia Moto3 2026 dengan total 58 angka. Langkah terdekat untuk menguji konsistensi performa brutal ini sudah berada di depan mata. Seri ke-7 kejuaraan dunia Moto3 2026 akan segera berlangsung di sirkuit Mugello, Italia pada tanggal 29 hingga 31 Mei mendatang. Sirkuit legendaris ini terkenal kejam dengan trek lurus panjang dan kombinasi tikungan cepat yang menuntut kesempurnaan fisik serta setelan motor. Ini adalah ujian berat berikutnya bagi Veda untuk membuktikan bahwa kecepatan brutal dan taktik cerdasnya mampu menaklukkan kelemahan top speed motor Honda di kandang lawan. Seluruh kru Jepang di Honda Tim Asia kini menatap Mugello dengan optimisme tingkat tinggi. Mereka yakin sang rider berbahaya dari Indonesia ini akan kembali menghadirkan keajaiban, melakukan aksi overtake mematikan, menghancurkan mental Hakim Danis serta para rival Eropa dan mengibarkan bendera merah putih tinggi-tinggi di atas podium dunia. Mari kita dukung terus perjuangan Veda Ega Pratama, sang anomali terbesar Moto3 2026 menuju tahta tertinggi para raja MotoGP 2030. Gaspol, Veda! Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. In the top position of the championship, I wanna say top 5 maybe. Jagat balap Moto3 Eropa benar-benar dibuat gempar dan heboh di sirkuit Catalunya 2026. Sebuah keajaiban gila dipertontonkan oleh rider berbahaya asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Bagaimana tidak,
Start dari posisi buncit di urutan ke-20, Veda Ega mengamuk dan melepaskan kecepatan brutalnya hingga sukses menembus posisi 8 besar dunia. Aksi comeback jenius ini langsung membuat pedok tim-tim elit Eropa bergetar, bahkan sampai membuat legenda hidup MotoGP Valentino Rossi dan bos besar KTM angkat bicara memberikan pengakuan jujur mereka yang luar biasa. Tapi di balik pesta pora ini ada drama panas yang tersaji. Mulut sombong rival bebuyutannya asal Malaysia, Hakim Danis, yang sempat meremehkan Veda Ega di sesi latihan bebas, seketika bungkam dan hancur lebur tak tersisa, tergilas kerasnya fakta di atas lintasan. Di mana posisi si pembalap sombong itu sekarang? Dan seperti apa detail kejeniusan taktik Veda Ega yang bikin dunia tercengang? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Rossi dan bos KTM geger. Aksi gila Veda Ega hancurkan kesombongan rival di Catalunya 2026. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Sahabat pembalap, penggila adrenalin aspal panas, dan seluruh loyalis MotoGP tanah air, selamat datang di sirkuit penuh drama, Sirkuit de Barcelona, Catalunya. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal balapan biasa, kita sedang bicara tentang pembuktian, tentang bagaimana sebuah mentalitas baja Eropa diuji di atas mesin Moto3 yang super kejam. Banyak orang bilang Moto3 adalah kelasnya para petarung tanpa rasa takut, tempat di mana slipstream menentukan hidup dan mati seorang rider di lintasan lurus. Tapi, apa yang terjadi pada hari Minggu 17 Mei 2026 kemarin? Catalunya saksinya. Jagat balap dunia dibuat geger, pedok-pedok tim raksasa Eropa dibuat gemetar, dan para komentator internasional dipaksa berdiri dari tempat duduk mereka. Sebuah pertunjukan berkelas dunia, sebuah aksi comeback yang di luar nalar manusia normal dipertontonkan oleh talenta emas Indonesia. Bayangkan, memulai balapan dari posisi buncit, terlempar ke urutan ke-20 di grid start akibat kerasnya trafik di sesi latihan bebas. Bagi pembalap biasa, posisi ke-20 adalah hukuman mati untuk peluang meraih podium atau poin besar. Tapi ingat, yang sedang kita bicarakan ini bukan pembalap biasa. Ini adalah Veda Ega Pratama, seorang rookie yang dicap sebagai rider berbahaya yang memiliki kecerdasan taktis di atas rata-rata. Apakah kesombongan Hakim Danis terbukti di hari balapan? Di mana posisi si pembalap sombong itu saat bendera finish dikibarkan? Tenang, kita akan bedah hancurnya mentalitas rival dan kejeniusan Veda Ega secara rinci. Satu persatu, lap demi lap, tetap kunci volume suara Anda karena ini adalah naskah pembuktian sang raja comeback sejati. Kita bedah detil jalannya balapan yang luar biasa ini. Ketika lampu start padam di sirkuit Catalunya, atmosfer langsung berubah menjadi medan perang yang sangat liar. Veda Ega yang start dari posisi ke-20 langsung menunjukkan apa yang disebut dengan kecepatan brutal bercampur kecerdasan mental sejak detik pertama. Lap pertama, ledakan agresivitas Veda Ega. Saat puluhan motor berebut masuk ke tikungan pertama yang terkenal sangat sempit di Catalunya, Veda Ega melakukan manuver yang sangat gila. Mengambil jalur yang sangat sempit, menembus celah-celah kecil di antara motor-motor pembalap Eropa, Veda Ega langsung merangsak naik 8 posisi sekaligus. Hanya dalam hitungan detik, dari posisi ke-20, Veda Ega sudah berada di urutan ke-12. Ini adalah sebuah start yang sangat bersih, agresif, namun tetap penuh perhitungan cerdas. Lap kedua, ujian konsistensi. Masuk putaran kedua, tensi semakin memanas. Persaingan di lini tengah sangat padat. Veda Ega sempat melebar di tikungan ke-10 karena ketatnya slipstream, membuat posisi Veda Ega sedikit melorot 1 peringkat ke urutan ke-13. Tapi mentalitas Veda Ega tidak goyah sedikit pun. Veda Ega tahu betul kapan harus menahan diri dan kapan harus melakukan serangan balik. Lap ketiga dan keempat, merangkak naik tanpa ampun.
Di saat barisan terdepan dipimpin oleh Almansa, Muñoz, dan Uriarte yang mulai membuat jarak hingga 1,7 detik, Veda Ega justru mulai melepaskan performa terbaik dari motornya. Pada putaran ketiga, dengan kecerdasan membaca racing line, Veda Ega berhasil menembus posisi ke-11. Tidak berhenti sampai di situ, satu putaran kemudian pada lap keempat, kecepatan brutal Veda Ega kembali memakan korban. Veda Ega merangkak naik ke posisi 10 besar, tepatnya di urutan ke-10, membayangi Perone dengan jarak yang sangat tipis, hanya 0,7 detik. Lap ke-6 dan ke-7, konsistensi sang rider berbahaya. Masuk lap ke-6, Veda Ega terus memotong jarak dengan rombongan di depannya. Veda Ega naik lagi ke posisi ke-9. Disinilah kematangan Veda Ega diuji. Veda Ega mampu bertahan lama di peringkat ke-9 ini, bahkan sempat menempel ketat Danish dengan selisih yang sangat tipis, hanya 0,5 detik pada putaran ke-7. Ya, disinilah momen di mana Veda Ega mulai meneror rivalnya langsung di atas lintasan. Lap ke-11, ujian momentum di trek lurus. Pertengahan balapan selalu menjadi momok di Catalunya, terutama di trek lurusnya yang panjang yang menguras tenaga mesin. Pada lap ke-11, Veda Ega mendapatkan ujian berat. Veda Ega sempat kehilangan momentum slipstream, membuat posisi Veda Ega melorot 2 anak tangga ke urutan ke-11. Jarak dengan O'Gorman di depannya sempat terpaut cukup jauh. Banyak pengamat mengira Veda Ega sudah kehabisan ban, tapi mereka semua salah besar. Veda Ega sedang mengatur ritme untuk serangan pamungkas di lap-lap akhir. 3 lap terakhir, aksi cerdas dan drama tikungan akhir. Ketika balapan menyisakan 3 putaran lagi, tensi mencapai titik didih. Veda Ega kembali melakukan push maksimal secara brutal. Jarak 0,8 detik dari O'Gorman dipangkas habis menjadi 0,2 detik saja. Momentum emas tiba ketika barisan depan mengalami kekacauan. Jesus Rios mengalami crash hebat di saat lap-lap akhir. Di saat yang sama, Veda Ega dengan sangat cerdas memanfaatkan celah, langsung menyalip Adrian Fernandez sekaligus. Posisi Veda Ega melonjak drastis ke urutan 9. Lap terakhir, finish fantastis, P8. Pada putaran terakhir, aksi saling salip di grup depan tidak terhindarkan antara Quiles, Carpe, dan Muñoz. Veda Ega tidak menyia-nyiakan kekacauan tersebut. Melalui tikungan-tikungan terakhir sirkuit Catalunya yang sangat teknis, Veda Ega melakukan manuver pamungkas dan berhasil naik 1 peringkat lagi. Ketika bendera checkered dikibarkan, Máximo Quiles keluar sebagai juara dengan catatan waktu 32 menit 28,964 detik. Disusul Carpe kedua dan Muñoz ketiga. Dan lihatlah posisi ke-8. Veda Ega Pratama sukses mengamankan finish di posisi P8. Start dari posisi ke-20, finish di posisi ke-8. Sungguh sebuah pertunjukan yang sangat gila dan jenius. No more fears to hold us back. We'll pave the way. Sahabat pembalap, keberhasilan Veda Ega menembus posisi 8 besar dari posisi start ke-20 langsung memicu gempa opini di pedok sirkuit Eropa. Mari kita bedah satu persatu pernyataan jujur dari para tokoh penting yang matanya tak berkedip melihat kejeniusan rider muda Indonesia ini. Bahkan sekelas Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP yang memiliki insting tajam dalam mencium bakat pembalap hebat, mengamati Veda Ega dengan sangat seksama sepanjang balapan. Rossi terkesima melihat konsistensi gila yang ditunjukkan oleh pembalap Indonesia ini. Rossi memberikan catatan jujur yang sangat mendalam. Dengan hasil Veda yang baik seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa Veda itu terbaik dan cerdas. Apalagi dia start dari P20 dan bisa finish P8. Jadi itu sebuah kecerdasan mental seorang rookie. Tapi saya punya catatan penting bagi motor Veda, yaitu Honda Tim Asia. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Veda akan kalah saing dengan yang lain. Apalagi di trek lurus Catalunya seperti itu. Jadi biarlah mekanik sesukanya mengolah motor Honda Tim Asia. Jangan bikin aturan ketat yang justru malah menjadi mimpi buruk Veda, yang sejatinya dia adalah pembalap yang sudah jadi dan cerdas. Semoga kedepannya Honda Tim Asia ini jauh lebih baik dan beri kebebasan mekanik dalam hal mengatur ritme motornya. Kritik tajam dari Rossi ini menjadi tamparan keras sekaligus pujian setinggi langit. Rossi melihat Veda Ega adalah permata yang sudah jadi. Seorang rider berbahaya yang hanya butuh motor yang dibebaskan dari aturan ketat mekanik agar bisa mengeluarkan kecepatan brutal yang sesungguhnya.
Bukan hanya Rossi, sekelas bos pabrikan besar KTM hingga komentator resmi MotoGP yang biasa melihat pembalap hebat Eropa dibuat terkejut dan geleng-geleng kepala. Mereka secara jujur menyatakan kekaguman mereka yang luar biasa. Veda ini sangat mengejutkan, bahkan dia start dari posisi belakang tapi bisa mencapai 10 besar. Veda ini bisa bikin pedok heboh, dan karena Veda, rating Moto3 ini semakin meningkat drastis. Jadi dia memang benar-benar cerdas dan rookie terbaik saat ini. Jika saya mau, saya ingin banget merekrut Veda sebagai pembalap KTM bersama Alvaro Carpe dan Brian Uriarte, agar menjadi pembalap yang jauh lebih hebat dari ini. Bisa Anda bayangkan, bos KTM secara terang-terangan menyatakan minatnya di depan publik untuk merekrut Veda Ega demi disandingkan dengan pembalap top seperti Carpe dan Uriarte. Ini adalah bukti sahih bahwa level Veda Ega sudah diakui oleh tim-tim elit Eropa sebagai ancaman nyata. Sementara itu, di dalam ruangan internal Honda Tim Asia, suasana tampak sangat emosional. Para mekanik dan kru tim tampak sangat senang. Senyum lebar terpancar di wajah mereka menatap Veda Ega yang berhasil mengamankan posisi ke-8 di Catalunya. Hasil ini menjadi catatan penting bagi tim agar terus berbenah memberikan motor terbaik demi menyokong kecerdasan sang pembalap. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hasil luar biasa di Catalunya ini tidak hanya membawa pulang poin yang sangat berharga, tetapi juga meroketkan posisi Veda Ega Pratama ke dalam jajaran elit 5 besar pembalap terbaik di dunia saat ini. Veda Ega sukses bertengger di posisi ke-5 klasemen sementara Moto3 2026 dengan raihan total 58 poin. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi seorang pembalap rookie di musim pertamanya. Sahabat pembalap, mari kita dengarkan bersama. Inilah peta persaingan 10 besar klasemen sementara Moto3 dunia musim 2026. Di posisi puncak, Maximo Quiles masih kokoh tak tersentuh dengan raihan 140 poin. Disusul pada posisi kedua, Adrian Fernandez dengan mengantongi 76 poin. Tempat ketiga diduduki oleh Alvaro Carpe yang mengoleksi 73 poin. Sementara di peringkat keempat ada Marco Morelli dengan torehan 58 poin. Dan tepat di posisi kelima dengan jumlah poin yang sama, inilah dia, jagoan kita, Veda Ega Pratama dari Honda Tim Asia, mengunci posisi elit dengan total 58 poin. Lanjut di urutan ke-6, Valentin Perone membayangi ketat dengan 56 poin. Peringkat ke-7 ditempati oleh David Almanza yang meraih 52 poin. Di posisi ke-8 ada Guido Pini dengan koleksi 46 poin. Menyusul di tempat ke-9 ada Brian Uriarte yang mengantongi 42 poin. Dan menutup posisi 10 besar dunia ada David Muñoz dengan raihan 38 poin. Sahabat pembalap, coba dengarkan baik-baik daftar 10 besar penguasa dunia Moto3 tersebut. Perhatikan dari posisi pertama sampai posisi ke-10. Sebentar. Hakim Danish yang sombong kemarin di sesi latihan bebas kok nggak kedengaran ya namanya di peringkat berapa? Haha, kemana perginya sang pemenang sesi latihan bebas itu? Ternyata namanya bahkan tidak mampu menembus jajaran elit 10 besar klasemen dunia. Ini adalah sebuah tamparan keras, sebuah bukti nyata bahwa dunia balap sejati ditentukan oleh siapa yang mampu berdiri paling depan ketika menyentuh garis finish, bukan siapa yang paling jago sesumbar saat latihan bebas. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa karakter yang kalem, tenang, namun mematikan di atas lintasan adalah kunci kesuksesan sejati. Setelah melakukan hal gila di Jerez dengan start dari posisi 17 dan finish di P6, kini di Catalunya Veda Ega kembali melakukan keajaiban dengan start dari P20 dan finish di P8. 2 kali berturut-turut melakukan aksi comeback dengan kecepatan brutal. Selamat untuk Veda Ega Pratama. Perjalanan musim 2026 masih panjang dan sang rider berbahaya dari Indonesia ini siap memberikan kejutan-kejutan berikutnya di sirkuit-sirkuit Eropa lainnya. Bagaimana menurut kalian sahabat pembalap? Apakah motor Honda Tim Asia harus segera mendengarkan nasihat Roland Rossi demi membebaskan kecerdasan Veda Ega? Tulis opini cerdas kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengawal perjuangan pembalap kebanggaan kita di kancah dunia. Sampai jumpa di aspal panas berikutnya.